Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah ya. Oke, udah berapa lama nih kerja di SLB? SLB sejak Agustus, tanggal 20 Agustus 2018, kurang lebih 3 tahun. Masya Allah, hafal banget ya tanggalnya ya Ustazah ya. sekali. Masya Allah. Jurusannya apa nih waktu pas kuliah? Kuliahnya jurusan keperawatan, Ya. S1 keperawatan. Terus kenapa nih mau milih SLB begitu? Karena SLB itu awalnya sih memang dulu waktu kuliah sering ikut gabung di LSM, terus ikut juga di organisasinya HWDI namanya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi di sana itu kita gabung membantu teman-teman yang disabilitas. Mereka tuh punya, kalau di tempat saya dulu di Jawa, itu mereka punya komunitas yang cukup besar. Jadi komunitasnya ada, dan solidaritas antar anggota itu luar biasa sekali, kekeluargaannya di mereka, di antar individunya, maksudnya orang-orang disabilitas di situ. Jadi di situ tuh pertama kali saya lihat awalnya kan memang saya cuma lewat-lewat aja di tempatnya, itu saya tertarik, oke, bisa masuk. Waktu itu memang mereka ada acara, kebetulan acara HWDI nasional, jadi butuh relawan. Nah di situ tuh saya ikut gabung di situ. Dan gabung di situ tuh kita ngobrol dengan teman-teman yang, maksudnya disabilitas di sini dia tidak hanya daksa aja atau mungkin jadi campur. Ada daksa, ada ada rungu dan lain-lain, itu banyak. Nah di situ tuh mereka kekeluargaannya kuat sekali, dan yang buat saya penasaran itu gimana mereka bisa menciptakan itu gitu, menciptakan kekeluargaan yang kuat banget gitu loh. Padahal kan di luar organisasi-organisasi yang lain itu nggak seperti itu. Gitu. Masya Allah ya, ternyata segala sesuatu tuh mulai dari awalnya itu jadi volunteer, jadi relawan begitu ya, akhirnya menekuni begitu. Nah, selama menjadi guru SLB, apa nih suka dukanya gitu? Senangnya sih kayak ngelihat di sini sih saya sebenarnya belajar. Ya mulainya dari belajar dulu, kayak ngeliat tuh ketulusannya mereka, keikhlasannya mereka awalnya di situ, yang itu kita nggak dapat di mana-mana. Sebelumnya saya sudah pernah kerja di tempat lain, sudah masuk di beberapa organisasi, dan itu tuh yang benar-benar kayak mereka itu kurang sekali gitu, belum pernah ketemu gitu. Di sini tuh mereka tuh dengan ikhlas, tatapannya ikhlas, melakukan apa-apa tuh ikhlas kayak gitu, sabar juga. Maksudnya mereka tuh mengajarkan saya keikhlasan yang itu nggak didapat di mana-mana. Anak-anak saya belum Masya Allah ya, ikhlas sekali, tulus anak-anak gitu ya. Dia tuh kalau memang sayang itu bukan karena apa gitu. Jadi kayak perhatiannya mereka. Sebelumnya saya juga pernah di tempat lain juga. Misalnya di sini pun kita nggak enak badan, kita diam, mereka juga tanya, ibu kenapa, ibu sakit, ibu istirahat ya. Perhatiannya mereka tuh ke saya tuh luar biasa. Masya Allah. Iya, dari udah lama mengajar di SLB, dari sekian banyak itu, ada nggak sih kendala-kendalanya selama menghadapi anak-anak begitu? Kendalanya kalau waktu ini kan kebetulan saya ngajar di tingkatan yang sudah besar-besar ya, tingkat SD kelas 6, SMP dan SMA. Dari kemandirian alhamdulillah mereka sudah cukup bagus. Cuman hanya saja kayak kendala itu dari kerja sama orang tua, terus dari anaknya sendiri. Kadang kalau waktu tantrum, waktu ada kan yang tantrum, yang masih tantrum kayak gitu, itu yang kadang, karena kan di sini nggak cuma satu anak aja. Nah kalau tantrum itu kita melindungi menghadapi mereka tuh kadang gimana ya gitu, masih kadang kaget juga kan. Tantrum itu kan munculnya langsung gitu dari mereka ya? Itu tapi alhamdulillahnya anak-anak yang lain itu tahu ketika temannya begini dia harus apa. Jadi ada pembelajaran untuk ke anak-anaknya itu ya. Kalau misalkan ada temannya yang lagi tantrum nih, teman-teman harus ngapain begitu? Ada langkah-langkah itu dari kayak kebiasaannya aja. Jadi dari hari-hari biasa itu kita kayak diajarin kayak antar teman itu kayak berbagi, saling menyayangi itu seperti apa. Nanti kalau misalnya temannya marah harus marahnya kenapa, minta maaf, misalnya gitu. Jadi dibiasakan aja sih, kayak misal ada temennya marah,
dia harus gimana, minggir dulu. Kalau memangnya mereka tantrumnya itu kondisinya memang apa nggak bisa dikontrol, ya yang lain minggir dulu gitu. Dan ada juga yang besar itu dia ikut ikut megangin gitu kalau nggak gitu. Jadi saling jaga gitu di antara mereka. Masya Allah ya. Dengan keterbatasan mereka masih saling menjaga satu sama lain. Ya merinding saja. Kayak contohnya itu juga kayak misal ada kan yang anak itu kan di sini campur ya dengan keturunan yang berbeda-beda. Ada yang autis, ada yang grahita, ada yang rungu, ada yang daksa. Nah, itu misal ada temennya yang ada sedikit melakukan hal yang aneh, misal mau keluar gitu. Temen yang lain bilang, mau kemana? Jangan keluar ya, nanti ibu nyariin. Kalau nggak gitu, nanti dimarahin ibu loh kalau kayak gitu. Jadi dia kayak saling mengingatkan. Masya Allah ya, perhatiannya ke temannya itu luar biasa ternyata ya. Masya Allah. Terus selama mengajar nih, pencapaian apa aja yang Ustazah dapat begitu? Kalau yang paling ini kemarin, alhamdulillah kelas saya wali murid SMP kelas 9 kemarin ikut FLS 2N. Kami juara 3 membaca puisi. Masya Allah. Dengan keturunan daksa. Terus kalau untuk ini yang baru. Kalau untuk yang kemarin kita juga ikut lomba LKSN, tapi kemarin masih belum ini ya, masih belum rezekinya gitu masuk di situ. Nggak apa-apa, yang penting pengalamannya itu. Jadi ini kan memang untuk yang LKSN ini kemarin kita mencari yang lain gitu. Maksudnya nggak hanya itu aja ikut lomba gitu. Karena kan memang susahnya itu sebenarnya anak-anak itu punya potensi, tapi orang tua itu kadang anaknya nggak mau terlalu diekspos seperti itu. Gitu. Jadi kerja sama dengan orang tua sih yang agak susah sekali. Yang kendala yang paling utama sih sebenarnya orang tuanya agak ini. Mungkin butuh pendekatan tertentu kali ya buat orang tua begitu. Oke, yang terakhir nih Ustazah, harapannya ke depan itu seperti apa? Harapannya semoga anak-anak nanti ke depannya semakin mandiri. Terus tidak lagi dipandang sebelah mata di luar. Dia bisa percaya diri di luaran sana gitu. Tidak hanya di kelas saja dia percaya diri, di luar sana itu dia bisa lebih menunjukkan dirinya itu siapa. Dirinya itu bisa loh, kita tuh sama sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin di luar sana banyak orang yang masih pandangannya masih belum luas, belum tahu siapa mereka, mungkin karena itu ya. Tapi harapan saya yang paling utama sih mudah-mudahan mereka bisa lebih percaya diri lagi ketika di luar dan bisa diterima di masyarakat luas. Amin. Semoga apa yang Ustazah harapkan mudah-mudahan tercapai. Ustazah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk kegiatannya untuk tiap hari dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama.